Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini aku menjalankan tugasku untuk membahas sebuah buku yang sangat unik kalau buat aku ya, unik. Daqaiqul Akbar. Itu kitab mistik sih, kitab goib, kabar-kabar goib lah intinya mah. Nah di sini tuh menjadi buku rujukan teman-teman semuanya ya. Tapi kita juga jangan lupa untuk awal kita hadrat kepada musonif penulisnya, karena ini sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bil khadratnya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati al-musannifi kitabul daqaiqul akbar al-imam Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qandi. Asy-Syalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mari kita bahas dulu ya. Kitab ini tuh merupakan salah satu rujukan untuk mengobati rasa keingintahuan manusia. Dari mana awal mula kehidupan, kemudian apa yang terjadi setelah itu. Dan ini di bab pertama kita penciptaan Nur Muhammad ya. Penciptaan Nur Muhammad. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebatang pohon yang memiliki 4 dahan yang memberinya nama pohon keyakinan. Oh, jadi dulu tuh awal-awal tuh Allah tuh menciptakan pohon ternyata ya teman-teman. Pohon ini tuh memiliki 4 dahan. Pohon 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh si pohon tuh disebutin syajaratul yakin. Apa artinya syajaratul yakin? Yaitu pohon keyakinan. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tirani dari mutiara putih yang tampak seperti burung merak dan menaruhnya di atas pohon keyakinan. Oh, jadi Nur Muhammad tuh diciptakan Allah Oh ya, gini maksudnya teman-teman ya. Jadi Nabi Muhammad tuh diciptakan dari tiani mutiara yang putih gitu, dari cahaya yang sangat putih bersih, dan menyimpannya di atas pohon. Jadi ibaratkan pohon nih, dan Nur Muhammad ada di atas pohon tersebut gitu. Ibarat kata seperti burung yang nempel di pohon untuk kasih makan anaknya dan yang lainnya. Kayak gitu lagi. Dan ada pohon kehidupan, syajaratul yakin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dari sebuah tirani. Nah, di atas pohon kayak gitu. Lalu burung merak itu membaca tasbih sekitar 70.000 tahun lamanya tuh. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kemudian juga Allah menciptakan apa sana dalam kitab ini tuh? Miraatul hayat. Miraatul hayat itu apa? Cermin kehidupan tuh. Jadi kita tuh memang dari awal juga penciptaan tuh sudah dibuatkan miroah. Miroah itu cermin. Jadi kita tuh harus banyak mencerminkan diri gitu. Kita tuh harus banyak introspeksi diri gitu. Kita tuh harus melihat diri sendiri apa kekurangan dari kita. Nah, si cermin ini tuh diletakkan di depan merak tadi. Nah, saking kagumnya itu merak, saking indah, ibarat kata ya, maaf ya, wih kerennya ternyata aku ganteng, kerennya ternyata aku cantik, kayak gitu. Kemudian dia tuh sangat malu karena saking gantengnya, saking indahnya, dia tuh malu sampai mengeluarkan keringat. Berapa mengeluarkan keringatnya? Di sini dikatakan konon keringat itu menetes sebanyak 6 tetesan. Kemudian Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq dari tetesan pertama, kemudian Umar bin Khattab dari tetesan kedua, Utsman bin Affan dari tetesan ketiga, dan Ali bin Abi Thalib dari tetesan keempat.
bunga mawar dari tetesan kelima, dan buah padi dari tetesan keenam. Tuh, jadi si merak itu tuh karena saking kagum terhadap dirinya kemudian mengeluarkan air keringat, yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 tuh, ada 6 keringat yang jatuh, yaitu Abu Bakar dari keringat itu ya, dari hasil itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, bunga mawar, dan bunga padi dari tetesan keenam. Tuh, ternyata sebelum diciptakan yang lain tuh ibarat kata dibuat dulu ruhnya ya, ternyata ya teman-teman. Menyaksikan kejadian itu, Nur Muhammad pun bersujud sebanyak 5 kali. Inilah sejarah kenapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban atas umat manusia, dan Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya. Tuh, bahkan Nur Muhammad pun bersujud. Berarti dari zaman dulu sujud itu memang ada gitu. Setelah itu Allah memandang Nur Muhammad karena tersipu malu. Nur Muhammad pun mencucurkan keringat kembali. Kemudian Allah menciptakan. Nah, di sini tuh saat waktu Nabi Muhammad sujud, Allah tuh ngelihat lah, ibaratkan kita nih dilihat ya. Kan malu ya kalau kita dilihat sama orang terus-terusan kayak gini. Pasti ada rasa malu. Nah, kemudian sama juga mengeluarkan keringat kembali, yakni para malaikat dari tetesan keringat hidungnya. Tuh, jadi para malaikat tuh dari tetesan hidung Nur Muhammad. Kemudian ada juga kursi arsy, laul mahfuz, pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang-bintang, dan semua benda-benda yang ada di langit dari tetesan keringat wajah. Tuh, ternyata dari tetesan keringat wajah itu tuh, dari keringat wajah Nur Muhammad itu jadi kursi aras, laul mahfuz, pena, matahari, bulan, hijab, bintang-bintang, dan semua benda-benda yang ada di langit dari tetesan keringat wajah. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang soleh dari tetesan keringat dadanya. Dadanya keringatan, kemudian menjadilah para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian juga lanjut Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya tuh. Jadi ternyata Nur Muhammad tuh dari keringatnya aja bisa menciptakan sesuatu yang mulia gitu. Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area tuh. Jadi area masjid-masjid dulu tuh udah ada gitu cikal bakalnya. Oh, masjid ya anu bakalan di desa anu, masjid anu bakalan di sana. Ternyata memang sudah ada di sejak zaman dulunya gitu. Dan itu tuh muncul dari keringat punggung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Seluruh umat Muhammad dari tetesan keringat dua halisnya. Oh, jadi umatnya Nabi Muhammad itu dari halis ya, dari halis. Oke, ingat. Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, kaum ateis, kafir, munafik dari tetesan keringat kedua telinga. Oh, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, ateis, kafir, munafik berada dari tetesan telinga. Ya, bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat dua kakinya. Bumi lo bayangin, bumi itu memang gede gitu, maksud gede itu ya berat gitu, isinya luas. Ternyata itu tuh dari keringat kaki. Ibarat kata kita apa namanya tuh pakai sepatu kan suka ada basah tuh si ininya tuh. Jadi bumi Nur Muhammad mah saking karena mulianya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu." Mendengar mendengarkan perintah tersebut, Nur Muhammad segera melihat ke sekelilingnya. Ia merasa takjub dengan apa yang ada di depan, di belakang, di kanan, dan di kirinya. Semua cahaya itu tak lain adalah ruh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lantas Nur Muhammad pun membaca tasbih tiada henti sekitar 70.000 tahun lamanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul adzim.
Tuh ternyata Nur Muhammad tuh nggak sembarangan ya, saking bagusnya, saking mulianya gitu. Setelah itu Allah baru menciptakan ruh para nabi, yakni Allah memandang kembali Nur Muhammad hingga malu dan berkeringat seperti sebelumnya. Dari tetesan keringat inilah Allah menciptakan ruh para nabi, Allah menciptakan ruh-ruh setiap umat tetesan keringat nabi mereka masing-masing. Demikian halnya dengan ruh Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari keringat nur Nabi Muhammad SAW. Setelah diciptakan, seluruh ruh umat Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi pada zaman dulu tuh ruh tuh udah sadar gitu bahwa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan sebuah pelita batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tatkala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya di depan pelita tersebut. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti yang sedang sholat. Sementara itu ruh para nabi yang mengelilingi pelita tersebut saya membaca tasbih dan tahlil. Oh, jadi gini. Ibaratkan ruh Muhammad tengah-tengah pelita, tengah-tengah kegelapan, dikelilingi sebarang kayak tawaf lah, kayak tawaf kayak gini. Dikelilingi. Kemudian seraya membaca tasbih dan tahlil. Oh, berarti di bawah lainnya tasbih tahlil mah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, si Nur Muhammad yang ini sedang melakukan sholat tapi dikelilingi. Kira-kira 1000 tahun kemudian Allah memerintahkan kepada ruh untuk melihat Nur Muhammad. Maka mereka yang melihat kepalanya, tuh yang melihat, jadi kan diputar gitu ya, muter gitu. Nah, ada kan orang yang lihat kepalanya gitu, ruh yang lihat kepalanya. Di dunia kelak akan menjadi para khalifah pemimpin negara di tengah-tengah bangsanya tuh. Nempok kepala hungkul, tapi Nur Muhammad ya jadi pemimpin. Tapi pemimpin hukum heulanya, mereka yang melihat dahinya adalah calon-calon ratu dan raja yang adil. Mereka yang melihat kedua matanya di dunia nanti akan menjadi hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Semoga saja aku berada di yang hufaz ini ya, melihat kedua matanya jadi hafiz Quran. Mereka yang melihat kedua alis matanya di dunia akan menjadi pelukis dan seniman. Mereka yang melihat kedua telinganya di dunia kelak akan senantiasa suka mendengarkan dan menerima nasihat baik. Tuh, lihat telinga jadi meregepkan. Mereka yang melihat kedua pipinya adalah para cerdik cendekia yang suka berbuat kebajikan. Mereka yang melihat kedua bibirnya adalah calon-calon yang akan menjadi para kepercayaan para pemimpin. Mereka yang melihat hidungnya kelak menjadi hakim dan dokter. Tuh, ternyata memang hakim dokter udah gara-gara lihat hidung doang. Tapi hidungnya Nur Muhammad ya, bukannya hidung sembarangan hidung. Hidungnya gede sebelah. Begitu Nur Muhammad yang suci dan yang mulia dan yang bening sebening-beningnya. Saking kayak ibaratkan cahaya lah ya. Ibaratkan kamu bisa menyalakan lampu 15 watt. Ini cuma 20 watt. Tapi Nur Muhammad lebih bening dari itu. Mereka yang melihat mulutnya akan menjadi manusia yang rajin berpuasa. Mereka yang melihat giginya jika pria akan menjadi orang yang tampan rupawan, dan jika wanita akan menjadi orang yang cantik jelita. Mereka yang melihat lidahnya kelak menjadi duta raja-raja. Mereka yang melihat tenggorokannya akan menjadi mubalik, penceramah dan muadzin. Mereka yang melihat janggutnya akan menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, pengusaha dan saudagar. Mereka yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Mereka yang melihat lengan tangan kanan akan menjadi senantiasa berpaling dari agama Allah. Mereka yang melihat lengan tangan kanan akan menjadi orang yang senantiasa berpaling
dari agama Allah. Mereka yang melihat lengan kiri akan menjadi orang-orang bodoh. Mereka yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang ahli menyulam. Mereka yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi tukang takar. Mereka yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan lagi cerdas. Mereka yang melihat telapak tangan bagian luar akan menjadi orang-orang yang kikir. Mereka yang melihat telapak tangan bagian luarnya akan menjadi ahli masak. Mereka yang melihat telapak tangan luar ini kikir. Mereka yang telapak tangan tangan kanan. Jadi kan ada dua. Kalau yang dua nama orangnya jadi kikir. Kalau yang tangan kanannya doang luarnya akan jadi ahli masak. Mereka yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Jadi penulis itu sudah ada di sana gitu kan. Hanya gara-gara ngelihat Nabi Muhammad. Mereka yang melihat jari-jari kirinya akan menjadi tukang besi. Mereka yang melihat dadanya akan menjadi seorang yang alim dan terhormat. Mereka yang melihat punggungnya akan menjadi seorang tawadu dan taat perintah Allah. Mereka yang melihat lambungnya akan menjadi para kesatria. Mereka yang melihat perutnya akan menjadi orang-orang yang bersahaja dan zuhud. Mereka yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang rajin ruku dan sujud. Mereka yang melihat kedua kakinya akan menjadi pemburu andal. Mereka yang melihat bawah telapak kakinya akan menjadi orang-orang yang merantau. Intinya mah dari semua ini ya. Jadi pada saat Nabi Muhammad berdiri, ibaratkan berdiri, kemudian anggaplah kita semua tuh mengelilingi itu. Setiap melihat bagian anggota tubuhnya akan menjadi sesuatu cikal bakal dari semua kehidupan tersebut. Menurut kitab Daqaiqul Akhbar, disebutkan Allah memerintahkan makhluknya untuk mengerjakan sholat seperti tergambar dalam kata ahmada, alif ha mim da, yakni alif seperti berdiri ini seperti alif, ruku berdiri seperti alif, ruku seperti huruf H, mim sujud. Mim itu sujud ini ya, mim, dan duduk seperti huruf dal. Kebayang nggak? Alif berdiri, H ruku, mim sujud, dal duduk. Ya gini, dal gini. Iya betul. Jadi gini. Muhammad. Tak hanya itu, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia menyerupai bentuk tulisan Muhammad, yakni kepala berbentuk bulat seperti mim pertama, badan seperti huruf H, kan perutnya genit, H, perut seperti huruf mim ya, kadang suka ada mim ya. Kedua kaki seperti huruf dal, kedua kaki dal, masih ya kayak dal ya. Namun perlu diingat, seorang kafir pun tubuhnya akan dibakar di dalam api neraka nanti dalam bentuk yang asli, yaitu bentuk yang menyerupai tulisan Muhammad itu. Bentuk itu merupakan simbol kemuliaan. Oleh karena itu bentuk mereka nanti akan diubah menyerupai babi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke disiksa neraka. Jadi ibaratkan orang kafir, pas mau disiksa kan karena bentuk badan itu seperti huruf Muhammad, maka dia tuh akan diubah menjadi bentuk yang lain gitu. Karena bentuk Muhammad itu adalah bentuk mulia. Ibarat kata Allah tidak akan menciptakan dunia kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kayak gitu. Jadi kalau nanti mau diajab, ntar nggak kayak badan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bab pertama.